akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi secara fisik berubah menjadi elektronik yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli apa fotokopi ijazahnya. Setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Udah clear. Patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Nah, ini bentar. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi secara fisik berubah menjadi elektronik. Nah itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto, baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli apa fotokopi ijazahnya. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan? Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. itu loh ijazah dari yang ditujukan Dr. Siti Asli apa fotokopi? Udah clear. Patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Nah, ini bentar. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya? Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Ini kategorinya adalah masalah valid ya. Dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalidannya bagaimana? Keabsahannya bagaimana? Disaksikan oleh siapa? Diserahkan oleh siapa? Dan dilakukan bagaimana? Nah ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu. Ilmiah, lawan dengan ilmiah. Akhirnya saya masukkan program namanya Ella. Kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah diediting, tidak pernah kena retouching, masih terbaca ijazah gitu, masih terbaca. Sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini dimasukkan, itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Kotor semua. Kotor. Bagian logonya kotor. Yang juga kita ingatkan waktu awal ada kasus ini mencuat, dikatakan bahwa fontnya berbeda, jenisnya, lalu juga bentuknya berbeda dan sebagainya, hal teknis dalam ijazah, itu bisakah jadi bagian yang dipermasalahkan dan bagian yang legal untuk forensik dokumen? Font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system ini tuh di tahun 1992. Itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Fotokopi, tindakan karbon, scan dan PDF itu tidak bisa diforensik. Karena apa? Itu dokumen yang mudah direkayasa. Jadi yang diperiksa adalah yang benar-benar valid. Harus benar-benar secara fisik, kita sentuh, kita lihat, kita cium, kita raba. Saya inginnya pihak pengacara dari Pak Joko Widodo juga meng-hire atau meminta bantuan dari ahli juga. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan. Kita bicara bukan tentang individu, kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Seorang saksi ahli itu harus jelas, dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana, dan bisa speak up dan bicara. Ini tidak diminta, tidak ditunjuk, tidak secara hukum, tapi bicara. Informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya apa? Komposisi masyarakat ini menjadi negatif.
Mana yang saya yang hoax, mana saya yang salah, baru kita sama-sama kita rekonstruksi teknologi apa yang bisa membuat itu, memproduksi itu tahun 1985. Membuat saya menjadi sedih. Kenapa kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan? Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Nah, yang ketiga adalah masalah kode etik saksi ahli. Saksi ahli itu tidak bisa sifat kemana-mana. Itu harus bisa bicara kalau itu sudah ingkrah 10 tahun sudah ada keputusan. Ya. Ini yang belum diproses, belum dilaporkan, belum diminta, tapi speak up kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi konsumsi yang tidak jernih untuk masyarakat. Karena menjadi belum. Nah, ini yang harus benar proses hukumnya yang benar. Harus ada pelapor, instansi mana yang menerima, terus siapa menjadi saksi ahli. Nah, ini yang saya lihat. Ada tindak-tindakan yang nabrak hukum, objek yang keliru, derajat saksinya rendah, dan ini ada proses yang dilanggar. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi, secara fisik berubah menjadi elektronik. Nah, itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto, baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli apa fotokopi ijazahnya. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan? Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Itu loh ijazah dari yang ditujukan Dr. Siti asli apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Nah, ini. Bentar. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya? Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Ini kata garisnya adalah masalah valid ya. Dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalidannya bagaimana? Keabsahannya bagaimana? Disaksikan oleh siapa? Diserahkan oleh siapa? Dan dilakukan bagaimana? Nah, ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu. Ilmiah, lawan dengan ilmiah. Akhirnya saya masukkan program namanya Ella. Kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah diediting, tidak pernah kena retouching, masih terbaca ijazah gitu, masih terbaca. Sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini dimasukkan, itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Kotor semua. Kotor. Bagian logonya kotor. Yang juga kita ingatkan waktu awal ada kasus ini mencuat, dikatakan bahwa fontnya berbeda, jenisnya, lalu juga bentuknya berbeda dan sebagainya, hal teknis dalam ijazah, itu bisakah jadi bagian yang dipermasalahkan dan bagian yang legal untuk forensik dokumen? Font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system ini tuh di tahun 1992. Itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Fotokopi, tindakan karbon, scan dan PDF itu tidak bisa diforensik. Karena apa? Itu dokumen yang mudah direkayasa. Jadi yang diperiksa adalah yang benar-benar valid. Harus benar-benar secara fisik, kita sentuh, kita lihat, kita cium, kita raba. Saya inginnya pihak pengacara dari Pak Joko Widodo juga meng-hire atau meminta bantuan dari ahli juga. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan. Kita bicara bukan tentang individu. Kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Seorang saksi ahli itu harus jelas. Dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana. Dia bisa speak up dan bicara.
ini tidak diminta, tidak ditunjuk, tidak secara hukum, tapi bicara informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya apa? Konsumsi masyarakat ini menjadi negatif. Mana yang saya yang hoax, mana saya yang salah, baru kita sama-sama kita rekonstruksi teknologi apa yang bisa membuat itu, memproduksi itu tahun 1985. Membuat saya menjadi sedih. Kenapa kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan? Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Nah, yang ketiga adalah masalah kode etik saksi ahli. Tapi saksi ahli itu tidak bisa sifat kemana-mana. Itu harus bisa bicara kalau itu sudah ingkrah 10 tahun sudah ada keputusan. Ya. Ini yang belum diproses, belum dilaporkan, belum diminta, tapi speak up kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi konsumsi yang tidak jernih untuk masyarakat. Karena menjadi belum. Nah, ini yang harus benar proses hukumnya yang benar. Harus ada pelapor, instansi mana yang menerima, terus siapa menjadi saksi ahli. Nah, ini yang saya lihat ada tindak-tindakan yang nabrak hukum. Objek yang keliru, derajat saksinya rendah, dan ya ada proses yang dilanggar.